Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Saudara, ada pepatah yang mengajarkan jangan mengambil keputusan pada saat marah, dan jangan berjanji pada saat bahagia. Mungkin pepatah ini sederhana begitu ya, tetapi saya percaya hal ini memiliki makna yang dalam, di mana kita tahu pada saat kita sedang marah atau sedang emosi, seringkali apa yang keluar dalam perkataan maupun tindakan itu tidak baik. Ya. Demikian juga ketika kita sedang bahagia, terkadang kita memberikan janji-janji, tetapi sebenarnya janji-janji itu tidak bisa kita tepati. Nah, ini dua hal yang memang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Kolose ini kita diingatkan sebagai manusia baru. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, ketika kita mau memberikan sebuah janji, atau di dalam kita mengambil sebuah keputusan, itu dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi saudara, ini penting sekali ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, tindakan, tingkah laku, apapun itu, dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah. Jadi bagaimana kita menempatkan Kristus di dalam hidup kita lah yang memerintah. Artinya dia yang berkuasa, dia otoritas tertinggi di dalam pengambilan keputusan kita. Sehingga keputusan-keputusan yang ada, keputusan-keputusan yang kita ambil itu seturut dengan kehendak Tuhan. Atau secara sederhana seperti ini. Seandainya Kristus di posisi saya, apa yang akan Kristus lakukan dengan apa yang akan saya putuskan? Seandainya Kristus ada di posisi saya, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Nah, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Beda halnya kalau Kristus lakukan ini, begitu kita lakukan yang lain. Itu berarti damai sejahtera Kristus belum memerintah di dalam hati kita. Saudara, hati itu perlu ditata. Hati itu perlu diarahkan. Walaupun ada orang berkata ikutin kata hati ya. Saya sering mendengar ikutin kata hati. Tapi bagi saya, jangan ikuti kata hati. Kenapa? Hati kita itu kotor, saudara. Gak ada hati kita itu yang bersih. Ya, hati kita itu penuh dengan kelicikan. Ya. Di dalam perjanjian baru dikatakan hati itu licik. Ya. Makanya kita itu gak bisa ngikutin kata hati. Hati itu harus diarahkan. Hati itu harus dibimbing. Ya. Kalau di sini itu ya, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi hati kita itu harus ada yang mengontrol, harus ada yang menguasai. Nah, siapa? Yaitu damai sejahtera Kristus. Karena kecenderungan hati kita itu ya iri, benci, dengki. Ini nyata di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu kita mesti hati-hati dengan hati. Ya. Karena kalau hati kita tidak kita jaga, hati kita tidak kita arahkan pada Kristus, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, itu tidak memuliakan hati Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana hari ini kita mengambil keputusan? Lebih mengikuti kata hati yang penuh dengan kelicikan itu, atau kita mengarahkan hati kita, memerintah hati kita berdasarkan damai sejahtera dari Kristus. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu memberikan damai sejahtera yang ujungnya adalah memuliakan Kristus. Dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil sebuah tindakan, dalam melakukan sesuatu. Saudara, kalau hati kita diarahkan, itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati harus diarahkan, hati harus diperintahkan dengan damai sejahtera Kristus, dan jangan ikuti kata hati. Ya, karena hati itu licik, ya. Kejahatan juga muncul dari hati. Ya, ada banyak hal. Oleh sebab itu hati itu harus dijaga. Nah, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena apa? Untuk itulah kamu telah dipanggil. Jadi saudara, Tuhan itu memanggil kita. Ya. Dari hati inilah dinyatakan bahwa karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk apa? Menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, perbedaan itu wajar. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi satu tubuh. Ya. Seperti pasangan suami istri. Ada banyak hal yang seringkali kita itu memang berbeda. Beda prinsip, ya, beda pendapat, beda cara pandang. Tapi ketika kita sudah menjadi satu tubuh, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah mana yang lebih memuliakan Tuhan. Mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan mau dibawa kemana. Misalnya suami istri yang ribut dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita pikirkan? Mau kita bawa kemana pernikahan kita? Mau kita bawa kemana keluarga kita? Ya, apakah kita mau isi dengan hari-hari yang ribut terus dengan pasangan, ya? Tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memakai pasangan kita juga membentuk kita misalnya. Nah, itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya ingat satu kali ada pasangan suami istri, ya, liburan bulan madu, ya, menginap di hotel tepi sawah. Suatu kali di tengah malam pada saat mereka mau beristirahat, mereka itu terdengar suara kuek 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 gitu, ya. Si istri bilang, "Yang, kok ada suara ayam, ya?" katanya. "Mana ayam?" "Itu kuek 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 kuek." "Itu bebek, sayang." "Enggak, itu ayam." "Bebek, ayam, bebek." Terus orang itu berdebat saudara sampai 1 jam gitu kira-kira, ya. Terus si laki-lakinya ingat, "Oh iya, kami tuh kesini mau bulan madu kok. Bukan mau mempeributkan bebek atau ayam." Akhirnya dengan rendah hati, ya, karena dia tahu tujuan ke sana bukan masalah bebek dan ayam, tetapi kepada menikmati bulan madu begitu. Akhirnya si suaminya bilang, "Oh ya udah sayang, itu memang suara ayam." Harapannya supaya lega dan cepat selesai. Tapi kenyataannya berbeda. Si istri bilang, "Enggak kok sayang, itu ternyata benar kok. Itu bebek." Saudara bisa bayangkan, ya, betapa keselnya suami itu, ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan juga. Ada hal-hal prinsip yang kita memang perlu tegas. Tapi jika hal-hal itu bisa kompromi, ya, artinya bukan kita menyetujui sesuatu yang melanggar kejahatan atau hukum, tidak, ya. Tapi selama masih bisa kompromi, bukan sesuatu yang prinsip begitu, ya. Dalam pernikahan memang hal itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu ingat tujuan kita. Nah, kita tuh dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Dan bersyukurlah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Situasi kondisi kadang membentuk kita, ya, termasuk doa-doa kita. Kadang ketika doa kita nggak dijawab, bisa jadi justru kita yang menjadi jawaban doa yang Tuhan berikan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara tetap jaga hati, ya. Hati itu perlu diarahkan, hati itu perlu diperintah dalam damai sejahtera Kristus supaya hati kita juga tetap terjaga. Jangan ikuti kata hati, ya, tapi ikuti kata Tuhan. Dan memang hati kita perlu kita perintahkan dan perlu kita arahkan. Nah, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan di dalam kehidupan kita.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Tolong mampukan kami dalam bersikap, bertutur kata, dalam menjalani kehidupan ini, untuk kami boleh mengedepankan Engkau sebagai Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.